Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, saya rasa itu saja Pak Udin. Ya, mudah-mudahan Pak Udin bisa melanjutkan tesnya sampai akhirnya dan juga mendapatkan eh, nilai yang baik. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Sudah ya Pak Udin? Lanjut ya. Bu. Ini kompetensi awalnya ada lima pembahasan ya. Cukup tidak waktunya nih jam segini pembahasannya satu kali pertemuan? Insya Allah cukup Bu. 3 jam satu kali pertemuan. Iya. Banyak kan? 3 kalau satu kali pertemuan. Ini 3 kali ya? 3 jam. 3 jam satu kali pertemuan Bu. Linda. 1 jam 35 menit. Ya. Jadi 3 kali 3 105 menit Bu. Ini ada 3 kali pertemuan. Apa 3 jam? 3 jam satu kali pertemuan. 3 jam waktunya 45 menit. 1 jam jadi 105 menit. Begitu. Aduh, siapa ya? Tolong, Dek, Bu, tolong Bu, tutupin. Agak terganggu ya. Jadi gini, 3 jam satu kali pertemuan ya. Kalau begitu, kalau 3 jam ini 5 apa pas? Saya kira satu kali pertemuan jadi 35 menit itu dari 5 item ini nggak terkejar. Ya, jadi ini 5 item. Jadi dari awal kemudian profilnya berkeadaban ta'adub ya. Kedua, warga negara kebangsaan, muatana, musyawarah, syura, toleransi, tasamu, dinamis dan inovatif. Tatawur wa ibtigar. Oke. Nah, ini ya dari ini kemana nih 56 laptop LCD dan proyektor ini kayak kemana ini? Untuk sarana prasarana Bu, ada laptop. Ada 5, ada 6, 5 laptop, 6 LCD dan proyektor ini mana tempatnya? Mungkin salah dalam peletakan nomor. Itu untuk sarana prasarana. Apa salah itu enggak? Salah tempat itu. Mungkin salah dalam peletakan nomor. Iya, enggak, tapi enggak masukin nomornya nih. Nomor 5 laptop, nomor 6 LCD dan proyektor. Itu di mana? Urutannya kemana itu? Mungkin dalam peletakan ya. salah. Nomornya Ini salah. kelas 4 ya? Iya Bu, kelas 4. Menggunakan PBL ya? Ya Bu. Tujuan pembelajarannya? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. Peserta didik dapat menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Peserta didik dapat menyebutkan nama Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Peserta didik dapat menyebutkan contoh mana iman kepada Rasul Allah. Peserta didik mampu menyebutkan hikmah tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dapat menyebutkan contoh mana iman ya kepada peserta. Nah, Bapak dalam pembelajaran ini seperti apa Bapak menjelaskannya? Apakah ada juga menggunakan video, menggunakan dalam implementasi di kelas itu atau di luar kelas, Bapak seperti apa? Untuk pembelajarannya, guru di sini menggunakan
video pembelajaran tentang iman kepada Rasul, yang mana video pembelajaran ini menjadi sumber masalah yang akan didiskusikan oleh peserta didik, di mana peserta didik nantinya dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, mereka akan diskusi bersama memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Dan juga hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas agar diketahui oleh peserta didik yang lainnya. Dan juga hasil Ya, Bapak menggunakan mode video. Apa yang dicontohkan di situ diperlihatkan? di sini guru memperlihatkan video tentang iman kepada Rasulullah yang diambil dari sumber YouTube untuk diperlihatkan kepada peserta didik yang akan diskusikan dalam beberapa kelompok, yang mana guru di sini menggunakan pendekatan model pembelajaran problem based learning atau yang kita kenal dengan PBL. Basic learning, base learning, base learning ya, base learning bukan basic ya, base learning. Nah, jadi jadi gini, artinya di dalam pembelajaran itu Bapak menggunakan video, kemudian per kelompok gitu ya, membahas tentang materi ini gitu kan. Ini Ya, videonya Bu. ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada, Bu. Bisa dilihat di Oh, situ. ada YouTube. Masuk nggak di sini? Masuk ya. Oke. Persiapan pembelajarannya seperti apa, Pak? Di sini guru mempersiapkan video pembelajaran yang akan disampaikan dalam pembelajaran, yang mana video nanti digunakan sebagai media diskusi para peserta didik dalam memecahkan masalah yang akan mereka pelajari dalam pembelajaran kegiatan ini. Di persiapan pembelajaran nggak ada masuk video Bapak di sini. Nggak ada videonya. Di persiapan pembelajaran. Di persiapan pembelajaran Bapak nggak ada videonya. Nanti dirubah, diperbaiki. Tertulis di sini. Diskusinya juga nggak ada. Oh, ini kan Ibu kan bilang persiapan pembelajaran. Ya. Nah, kegiatan pembelajarannya, kegiatan. Nah, ini kegiatannya, pendekatannya apa? Pendahuluannya. Scientific. Pendekatannya dari PBL itu. Scientific, Bu. Scientific ya. Ini peserta didik diajak secara aktif, dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, bisa seperti apa? Misalnya dalam pembelajaran guru menyanyikan sebuah lagu yang kaitannya dengan materi iman. Lagu apa? Tentang rukun iman. Gimana caranya? Agak lupa, Bu. Kurang gimana ini Pak Udin? Apalah. Pak Udin yang bikin atau lihat di video? Kebetulan ada di buku materi kelas 4. Oh begitu. Ya. Silakan Pak Udin gimana? Ya, Bu, ini masih dicari tentang judul lagunya. Rukun iman. Rukun iman. Ya, coba. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 kodok dan kodar. Ini liriknya tentang Tanjung Perak, Bu. Lagu Tanjung Perak. Iya.
Jadi Pak Udin itu menciptakan sendiri. Enggak, Bu, ada di buku kelas 4, Bu. Oh, gitu ya. Yang penting ada inovasi ya. Ada inovasinya ya. Ya, Bu, besok akan kami cari bahan lagi, Bu. Iyalah. Inovasinya seperti apa? Di sini guru akan Recording in mencari progress. sumber bahan ajar yang lain seperti lagu-lagu yang bisa meningkatkan hafalan peserta didik, seperti lagu tentang nama-nama nabi dan rasul. Di sini dapat dinyanyikan tentang lagu 25 nabi dan rasul. Seperti contoh Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Recording Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu anak-anaknya sudah hafal belum? Insya Allah, Bu, sebagian ada yang hafal, sebagian ada yang belum. Iya. Iya. Makanya jangan kelas 4 ya? Kelas 4 ya? Ya, Bu, kelas 4, Bu. Kelas 4. Kalau kelas 4 berarti itu ya, apa? Kelas Fase B, 4 Bu. jadi dia ini bila perlu dikasih pembelajaran itu misalkan hari ini separuh nabi bisa 10. Nanti hari minggu depannya 15, terus nanti baru disambung lagi gitu. Kalau sekaligus mungkin agak repot ya. Tapi ya tergantung deh, mungkin karena anak-anak sekarang juga pintar-pintar ya. Dia kan punya media kan. Media bisa belajar dari media kan. Ya, Bu, banyak punya HP, Bu. Baiklah. Terakhir bagaimana penutupannya, Pak? Penutup Bapak. Untuk Mengajar. penutupan, di sini guru melakukan tes. Pak Udin. Aduh. Pak Udin bagaimana penutupnya? Ini guru menggunakan tes formatif, Bu. Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Bagaimana tes formatifnya? Kalau seperti ini, Guru membuat lembar kerja peserta didik melalui kegiatan kuis. diapain? Membuat kuisis, Bu. Tes kuisis berbentuk Belum paham saya. untuk kuis. Oke, kuis. Oh, gitu ya. Ini ada pengayaannya. Minta siswa membaca teks ya, contoh. Ada remedial juga. Ada, Bu, bagi yang di bawah KKM akan dilakukan remedial. Remedialnya sama. Peserta didik akan mengulas kembali materi tentang beriman kepada Rasulullah dan juga menjawab soal-soal latihan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Baik. Oke, kalau seperti itu, ya, ini bila perlu di RPS yaitu ya silabusnya dibuat juga soal-soal tes itu ya, soal tes gitu kan, Ya, Bu. biar jelas kita nanti di silabus itu bahwa kita membuat perencanaan itu memang benar-benar tercakup dalam semuanya. Jadi Bapak Ibu tahu apa yang akan rencana kita itu bisa kita berikan kepada siswa. Ya, oke. Saya rasa itu saja Pak Udin. Ya, mudah-mudahan Pak Udin bisa melanjutkan sampai akhirnya dan juga mendapatkan
nilai ya yang rabbal baik, alamin. ya, nilai yang terbaik dan yang baik. Ya Bu, terima kasih doanya Bu. Amin. Ya, jadi itu saja, cukup sekian. Mudah-mudahan tidak ada masalah dalam ujiannya ya. Dulu semua dulu. Ya. Amin, lancar semua. Terima kasih Pak Udin, saya ucapkan eh, ya selamat ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain ya Pak Udin, teman-temannya. Saya Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Udin Antoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca Quran lah Pak. Ya. Izin Pak sebelumnya. Ya. Saya akan membaca Al-Quran surat Al-Isra Pak, ayat 78. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sudah kamu mohon azim juga Pak. Langsung kayak banyak. Sadaqallahul Ngaji bagus. azim. Pak Udin ngajar tentang apa di modul ajarnya? Tentang iman kepada Rasulullah, Pak. Iman kepada Rasulullah. Ya, Pak. Iman kepada Rasulullah. Pak Udin pernah dengar hadis tentang iman, Islam, dan ihsan? Ya, Pak. Al-hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. Man Ya. huwa iman, man huwa Islam, man huwa ihsan. Nah, dengar itu? Insya Allah pernah dengar, Pak. Apalah hadisnya? Sedikit, Pak. Coba ya. Intinya, Pak, ya langsung ke isinya. Ya. Al-imanu wa tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa iqraru bil af'al. Ya, betul. Kalau konten hadis itu Pak, man huwa iman. Al-iman anta budallah, Anta al-ihsan, al-ihsan, Pak. Anta ihsan, budallah ka'anaka tarahu wa ilam takun taruh fa innahu yaraka. betul. Kalau Islam, Al-Islam, Islam. Syahadatu alla ilaha illallah. syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa Ya. an Aqimus shalah, qimus shalah wa tu zakah wa shaum Ramadan. wa samaratan wa hijjul bait man istata'a ila sabila. Mahwal iman, Aliman atas diku bima ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. iman kan meyakini adanya Allah, Rasul-Rasulnya kan gitu. Iya, Pak. Oke lah, paham lah dikit-dikit Pak ya. Oke, Allah, Pak. yang ingin dicapai tadi pelajaran ini apa Pak? Yaitu menjelaskan kepada peserta didik tentang makna iman kepada Rasulullah agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah itu ada berapa Pak semuanya? Kalau di dalam Al-Quran kurang lebih ada 114 100 berapa lupa saya Pak. 125. Iya Pak, tapi yang wajib kita ketahui kan ada 25 nabi dan rasul. Ya, yang 100 lebih itu nabi itu Pak. Oh, 124.000 nabi. Ya, yang nabi yang wajib ketahui cukup 25 ya. 25. Iman kepada Rasulullah. Rasulullah itu ada 25 yang diutus oleh agama Quran. Oke, iman kepada Allah ini yang tujuan pembelajarannya atau kompetensi intinya apa Pak dalam materi Pak ngajar tadi?
Dalam pembelajaran ini, kompetensi intinya adalah peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Rasul, Hmm. juga peserta didik bisa membedakan arti Nabi dan Rasul. Peserta didik juga bisa menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Hmm. Peserta didik juga bisa menyebutkan contoh-contoh makna iman kepada Nabi dan Rasul. Dan Pertama, juga makna iman kepada Rasul. ya, Kedua, menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul, hmm. menyebutkan nama Nabi dan Rasul yang wajib diimani, ketahui, Ya. menyebutkan contoh makna iman kepada Rasul Allah, dan juga menyebutkan hikmah diutusnya Rasul Allah. Banyak, Pak ya. Iya, Pak. Satu aja contoh yang saya pengen saya tanya. Beda antara Nabi dengan Rasul apa, Pak? Eh, Dikatakan Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul orang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Kayak Rasul siapa saja? Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Yang itu Rasul. Iya, Pak. Itu Rasulul Azmi. Rasulullah Asmi ada Nabi Nuh, Pak. Hah? Rasulullah Asmi ada Nabi Nuh. 5. Ul Azmi siapa saja coba? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nu, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. itu ya. Ya. Oke. Tujuan dan kemudian sasaran dan materi ini apa, Pak? Tujuan pembelajarannya apa yang diharapkan dari pembelajaran ini? Diharapkan nanti setelah belajar ini anak peserta didik bisa meniru sikap atau tindakan yang diwarisi oleh Nabi dan Rasulullah. Itu ya. Ya, Pak. Kemudian instrumen yang dapat mengembangkan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir reflektif, kemudian buat diskusi kepada anak, apa kira instrumen yang Pak kembangkan di sana, Pak? Dalam pembelajaran ini guru menerapkan metode PBL, Pak, yaitu metode uh, uh, pemecahan masalah. Nanti anak diberikan sebuah masalah berdasarkan video yang ditayangkan oleh guru. PBL dan PJBL dua, Pak. Ya, PBL, Pak. PBL aja. Ya, PJBL enggak? PBL, PJBL, Project Based Learning enggak? tidak, Pak, kayaknya. Enggak ya. PBL lah. Ya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada anak tentang dalam kehidupan sehari-hari itu. Anak didik diajarkan salah satunya ialah berkata baik kepada semua orang. Yang kedua, anak didik kita ajarkan untuk dapat melaksanakan amanah ketika diberikan amanah. Peserta didik diajarkan berlaku baik kepada semua orang. Itu salah satu contohnya, Pak. Kalau dikaitkan dengan konten tujuan pembelajaran tadi itu, kompetensi ini tadi, tentang iman kepada Rasul, kepada Nabi Rasul, apa kaitannya dengan ngajar berbuat baik itu, Pak? Ini kan Setelah masalah kita, keimanan. ya, Masalah keimanan, Pak ya, masalah tauhid ya. tauhid, Pak. Ya, Bapak tadi itu kan masalah ubudiyah, masalah hubungan manusia dengan manusia. Gimana kaitannya? Kaitannya adalah ketika mempelajari Nabi dan Rasul, tentu anak akan melihat Nabi itu seperti apa, Rasul itu seperti apa. Melihat Melihat Nabi itu seperti apa, sifatnya seperti apa, contoh teladan. akhlaknya, gitu, Pak. Contoh teladan dan perilaku Teladan daripada Nabi dan Rasul. Diharapkan nanti anak itu meniru yang sudah dilakukan Nabi dan Rasul. Cara Bapak supaya dia bisa ikut meniru, memahami, mengerti. Ya, bagaimana cara Bapak mengajarkannya? Bapak ngajar mana nih ngajarnya? Ngajarnya di SD 92 Talang Sungai Bungo, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Pak. Kelas berapa? Kelas 4, Pak.
Nah, kan masih anak-anak tuh, Pak. Gimana Baik. cara dia menanamkan itu tadi sifat-sifat ubudiyah yang baik-baik yang menyertakan Rasul? Cara ngajarnya macam mana supaya anak tuh ngerti, mau menerapkan, mau mencontoh caranya? Eh, Guru menayangkan video pembelajaran Tuh tentang ya, kisah ya. Nabi dan Rasul ataupun PPT tentang cerita Nabi dan Rasul. Anak kan senang cerita, jadi kita tanamkan Iya. cerita tentang Nabi dan Rasul. Oke, terakhir Pak. Bagaimana melakukan asesmen? Asesmennya di sini dilakukan pertama asesmen awal, Pak. Asesmen awal. Itu apa namanya secara membagikan lembar kerja, kemudian asesmennya secara tertulis, dan juga asesmen berbentuk observasi ketika diskusi Ya. kelompok. Asesmen bentuk observasi ada formatnya Pak. Ada, Pak. Artinya format apanya observasinya, pedoman observasinya ada. Ada, Pak. Pak buat Pak ya. Nah, itu saya maksud memang dibuat ya. Ya, Terus untuk asesmen formatif dilaksanakan asesmen formatif dilaksanakan setelah pembelajaran dilakukan agar guru mengetahui sejauh mana peserta didik dapat memahami pembelajaran. oh gitu ya. Ya, Pak. Kalau asesmen sumatif Asesmen sumatif dilaksanakan mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran untuk mengetahui kriteria ketuntasan minimal belajar peserta didik. terakhir Pak. Eh, Bapak di sini ada mengadakan pendidikan kelas Pak, PTK. PTK Ya. kalau Dalam sampai sekarang pelaksanaan PPG ini ada PTK-nya nggak kemarin? ada, Pak. Nah, Ada. coba jelaskan dikit Pak tentang PTK-nya kemarin. Apa yang Kemarin melaksanakan hasil penelitian awalnya, kemudian metode yang digunakan. Nah, coba singkat saja Pak. kemarin kami melakukan penyusunan PTK, yaitu merumuskan masalah kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi fikih di kelas 4. Metode yang kami gunakan adalah metode artikulasi. Artikulasi di sini anak didik saling bertanya jawab, saling mewawancarai satu sama lainnya. Jadi dikasih pertanyaan, nah itu jawab. Kasih pertanyaan, satunya menjawab. Nah, kita gantian macam itu, Pak. Baik. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk Pak Udin Antoni. Cukup bagus tadi jawabannya. Cukup memuaskan. Mudah-mudahan lulus Pak ya. Yang terbaik. Amin. Doanya, Pak.